Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang wishlist tetangga, jadi keinginan tetangga ya. Karena Sirtiman ini tadi habis pulang antar jemput sekolah sama istri ke stasiun ya. Pulang itu ngeliat tetangga lagi megang-megang pagar besi gitu. Jadinya pas naruh motor nggak masuk dulu, tapi ke ngelihat dia dulu lagi mau ngapain nih gitu. Ternyata emang bener dia mau masang pagar besi ya, karena keinginannya itu untuk ya yang pertama boleh dibilang buka warkop ya, buka warkop. Jadi kayak rumahnya ini depannya ini udah dipakai sama bengkel ya, cuma bengkelnya bengkel ya bersih gitu deh. Kalau kalau siang doang, kalau malam dibersihin gitu. Bengkel rumahan ya, ruko. Nah, cuma di kirinya ini ada kayak ya pokoknya dulunya pernah jualan ya, pernah jualan warung gitu. Dulunya pernah jualan warkop es Indomie. Nah, setelah mungkin ya namanya usaha ya, kadang ya gagal dulu gitu. Nah, tapi tetangga ini namanya Mas Heri ya, dia nggak nyerah gitu. Dia pengen ya tetap keinginannya ya, namanya sekarang posisinya dia lagi kerjanya juga jauh ya, rumahnya di Depok sini, Depok Lama, kerjanya di Muara Angke ya. Ini agak jauh, jadinya ya mungkin ya kalau udah waktunya pensiun dia pengen usaha di rumah gitu. Nah, untuk usaha di rumah dia lagi siap mempersiapkan semua deh, kayak ya itu pagar besi nanti rencananya depan rumahnya mau diubin ya, di keramik, terus ya, warungnya juga mau dikasih tiang lagi biar kokoh gitu. Jadi rencananya sebenarnya udah matang orangnya, bagus ya, cuman lihat bagus lah. Juga di sebelah kanannya dia miara kayak akuarium ya, ada hewan kayak ikan, ada reptil juga, kura-kura. Terakhir dia punya musang ya, cuma musangnya dicolong orang. Nah, itulah makanya dia pengen bikin pagar besi itu biar ya biar binatang-binatang peliharaannya ini ya lebih aman. Karena emang di pinggir jalan, kalau udah malam ya di luar aja itu emang gratis banget nih. Makanya disiapkan bikin pagar besi. Nah, bicara tentang ya wishlistnya dia ya, Sleman ya tanya-tanya, ternyata emang pengennya seperti itu. Kayak dia ini teknisi kerjanya ya, jadi kalau untuk servis-servis alat elektronik dia bisa. Juga ya dia mendorong anaknya untuk kalau bisa ya menambahin skillnya gitu, biar skillnya ini ya ilmunya mau diturunin sih sebenarnya. Cuma anaknya lebih suka ke otomotif ya, motor, bongkar pasang, bore up, seperti itu. Jadi emang ya emang beda gitu, beda aliran lah. Tapi dia punya satu ya, biar satu visi juga, anaknya bengkel, kirinya warkop gitu. Cuma permasalahannya adalah ya dia nggak bisa ngelakuin semuanya itu. Pengennya sih ada orang rumah yang bisa ya, bisa ngelola lah operasionalnya. Nah, disinilah kendalanya. Orang-orang rumahnya itu pada belum siap mental ya, belum siap mental jualan. Emang dulu ada beberapa anaknya yang lain ya, ada anak ceweknya ya pernah jualan juga, pernah jualan es kelapa, pernah jualan makanan. Cuma kan udah pindah semuanya ya, udah pada keluarga. Nah, sekarang ada tinggal satu yang punya bengkel, itu anaknya, anak laki-laki ya. Dan ya pengennya sih ya, karena juga ada mantunya tinggal di situ, pengennya pada produktif ya, anaknya ke bengkel, mantunya bantu-bantu eh, warkop seperti itu ya. Sebenarnya Sirtiman juga udah kasih apa ya, support ke mantunya, karena mantunya kerja di Sirtiman ya, ya pokoknya bersih-bersih, nyapu ngepel bawah, seperti itu deh gitu. Kalau ketemu kasih support jadinya ya eh, biar jadi itu usahanya tuh biar buka gitu. Nah, di sini ya emang kudu apa ya,
sebenarnya keinginan yang namanya keluarga ini emang harus rembukan satu visi ya. Kadang apa ya, soalnya kalau nggak jualan sayang juga gitu loh. Bengkelnya udah ada, pelanggannya banyak, kadang yang ngantri itu ya namanya anak-anak muda atau pengen pasang-pasang modif ya, pasang knalpot atau apa, yang antri sampai bererot gitu ya, panjang motor. Nah ini kan sayang kalau mereka aus, kalau mereka mau ngopi atau makan Indomie, kalau lapar sambil nunggu motornya kelar ngantri gitu. Nah ini kan sebenarnya peluang gitu ya, namanya peluang emas. Dulu juga udah pernah buka, dan ya itulah teknisnya. Kadang apa ya, kadang orang ini yang menjadi permasalahan ya kedisiplinannya nih. Kadang anaknya ya bikin segala sesuatunya juga nggak bayar gitu, jadi itu yang kadang bingung, nggak masuk, nggak modalnya, nggak ini gitu, modalnya nggak berkurang terus, modalnya nggak balik kalau kayak gitu. Jadi emang harus, meskipun ada pun ya, meskipun modalnya ada, yang jaganya ada ya, cuma dari orang dalamnya sendiri juga harus bisa mengatur ya. Yang dulu kendalanya kayak gitu ya, kalau makan mie seenaknya, ngopi seenaknya, itu kan barang dagangan gitu, harus ada hitungannya ya, belanja modalnya berapa, untungnya berapa. Kalau ya istilahnya modalnya dipakai sendiri, untungnya kecil, tapi yang jadinya minus ya, jadinya minus modal, itu yang susah. Kebanyakan ya warkop-warkop kayak rumah-rumah ya yang pengen buka usaha tambahan, kendalanya di situ gitu. Memang manajemen operasionalnya masih, ya harus, pengawasannya masih harus benar-benar, ya harus benar-benar ini ya, benar-benar kompak nih. Ini usaha kalau bisa ya duitnya. Nah, itu pun ya itu dari sisi orang dalamnya. Kalau dari sisi calon pelanggannya biasa. Ada orang-orang yang ya pokoknya minum dulu, makan dulu, bayarnya lupa gitu. Itu yang paling sering bikin modal habis tuh. Jangankan kayak ini ya, jangankan kayak warkop ya. Kayak jualan pulsa aja kan orang enteng, 10.000 atau 7.000 beli yang pulsa goceng. Ntar ya habis gajian ya, ngomongnya kayak gitu. Cuma ya kalau dipotong 7.000 aja, ini apa ya, namanya pulsa aja untungnya cuma 1.000 gitu. Kadang gope, kadang 300 perak. Kalau ya kalau pebisnis, kalau nggak bisa, kalau gampanginnya dia nggak bisa beli, nggak bisa, modalnya nggak bisa beli pulsa lagi gitu. Jadi mau beli pulsa modalnya kurang, kebanyakan kayak gitu. Pulsa kok modalnya kurang terus setiap hari, belum dia pakai pribadi, belum kalau ada masalah ya kayak gitu ya. Intinya ya, untuk ya nggak mudah ya, intinya nggak mudah. Modal aja, niat aja masih belum cukup, harus ada operasional. Yang kedua ya, modalnya harus benar-benar jaga banget, jangan sampai minus. Kalau udah minus ya susah, belanjanya jadi kurang gitu, jadi nggak muter seperti itu. Terus yang ketiga ya, dari dalam sendiri ini harus benar-benar komitmen ya. Ini usaha nggak bisa seenaknya, jangan dipakai buat pribadi. Nah, kalau namanya usaha ya buat keluarga ya, khas keluarga gitu ya. Namanya yang karyawannya istilahnya ya orang di rumahnya ya, tetapi tetap ya, ya namanya kas ini nggak bisa seenaknya seperti itu. Harus ada hitungannya, harus harus dihitung pengeluaran, diambil apa, pendapatan diambil pengeluaran, sisanya berapa dipotong sama bayar-bayar, seperti itu. Modal bersihnya nanti berapa gitu. Jangan dipakai pengeluaran-pengeluaran yang pribadi. Kalau pribadi sebenarnya nanti aja, kalau udah dapat dividen bersih, untung bersih, nah itu terserah mau beli kopi ya, duit pribadi istilahnya seperti itu. Jadi komitmennya kayak gitu. Memang harus rapat, harus dianggap apa ya, boleh dibilang staff ya, manajemen aja, manajer aja sekalian deh kamu ngatur tuh. Jangan bikin
jangan bikin perusahaannya rungkat itu, jangan bikin usahanya itu rungkat tuh, tapi bikin biar gimana caranya biar maju ya. Biar tambah berkembang, biar pendapatannya tambah besar, ya keluarganya bisa tambah kaya gitu. Oke, jadi itu guys ya wishlist tetangga yang semoga usahanya bisa ya. Saya teman ya selalu ya yang tetangga punya hobi apa, punya minat apa selalu di push terus ya, push biar jadi usahanya, biar jalan gitu. Daripada usahanya cuma di apa kepala doang ya, di angan-angan, ntar meluap ya, kena angin. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau tanya ya kendala, kalau kalian punya kendala pengen buka usaha tapi bingung, tanya aja di kolom komentar. Nih channel kayak gini seharusnya konsultasi gratis ya. Oke, jadi itu aja guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.